Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan persatuan. Hai sahabat sekalian, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara takkan terlepas dari pergumulan antara kebaikan dan keburukan. Yakinlah kebaikan pasti pemenangnya, namun kapan dan bagaimana kisahnya sangat beraneka ragam. Tak berbeda dengan film atau sinetron, karena memang terinspirasi dari kehidupan nyata, baik yang sudah berlalu maupun yang sedang berlangsung. Namun demikian, bila kita mengenali sejarah pergumulan antara kebaikan dan keburukan adalah sama dan senantiasa berulang walau dalam warna dan performa yang berbeda. Bermula dari kepemimpinan yang zalim untuk kemudian muncul riak perlawanan masyarakat atas ketidakadilan penguasa. Kelompok mustadafin adalah kelompok besar namun lemah dan teraniaya. Kebenaran menjadi asing dan tersembunyi sementara kebatilan mendominasi seakan menjadi kewajaran dan dipaksa menjadi kebenaran. Hai sobat sekalian, salah satu contoh kecil yang kita lihat dan alami sekarang ini adalah masyarakat lemah yang terdampak wabah COVID-19. Mereka adalah para pelaku ekonomi dan pekerja di sektor informal yang terhenti akibat kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan dan pemutusan sebaran wabah COVID-19. Adalah pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk menanggung kebutuhan dasar mereka yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Sebetulnya pemerintah sudah memiliki berbagai program bantuan sosial dan ekonomi masyarakat kecil seperti PKH, BLT, dan sebagainya. Akan tetapi berkaitan dengan musibah wabah COVID-19 ini, tidak satupun negara di dunia termasuk Indonesia yang sudah siap. Epidemi COVID-19 yang dalam waktu singkat berubah menjadi pandemi tak memberi ruang dan waktu yang cukup bagi pembahasan penanganannya, apalagi penelitian dan uji laboratorium virus corona sebagai penyebab wabah ini. Hai sobat sekalian, kondisi ini menjadi parah manakala banyak solusi yang ditawarkan oleh banyak individu atau kelompok yang tidak memiliki kapasitas di bidangnya. Tidak sedikit pula yang ditumpangi kepentingan individu atau kelompok dengan mengabaikan kepentingan bangsa dan negara. Mereka selalu mensut up kekurangan dari kebijakan pemerintah yang memang tidak sempurna. Curhatan kepala desa yang viral di media sosial dan adanya informasi pendistribusian bantuan yang tidak tepat sasaran adalah fakta dan bukti sebagai indikasi ketidaksempurnaan kebijakan pemerintah tersebut. Tidak kalah menarik adalah informasi berbagai temuan di lapangan yang mengindikasikan tindak kejahatan. Mereka memanfaatkan pandemi ini dengan menari-nari di atas penderitaan banyak orang. Dalam hal ini, saya tidak memiliki kapasitas dan data yang cukup untuk menyimpulkan apalagi menuduh. Bisa jadi hanya sebuah kecurigaan yang tidak berdasar. Namun apabila informasi berkaitan dengan BLT misalnya, ada temuan di lapangan seperti kualitas dan kuantitas sembako jauh di bawah standar rasional yang sudah ditetapkan. Keluhan pemilik kartu yang terkadang tidak menerima adalah benar adanya tanpa adanya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sungguh hal ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat tidak manusiawi. Hai sobat sekalian, aparat berwenang harus segera bertindak untuk mengusut tindakan kejahatan ini. Wartawan, LSM, dan masyarakat harus ikut mencegah kejahatan ini. Keberanian masyarakat untuk melapor kepada aparat berwenang adalah sikap dukungan dan kontribusi nyata dalam upaya mencegah atau meminimalisir tindakan kejahatan tersebut. Pengawalan atas laporan tersebut juga diperlukan sebagai jaminan bahwa masyarakat ada bersama aparat yang berwenang.
Yakinlah bahwa kebersamaan semua unsur masyarakat dalam hal ini adalah kebersamaan dalam kebaikan. Bila tidak, sama artinya kita mendukung atau membiarkan tindak kejahatan merajalela dan pada saat yang sama membiarkan kaum lemah mustadafin teraniaya di depan mata. Bila memang tidak berdaya, jagalah diri kita untuk tidak terlibat dalam kejahatan tersebut. Jagalah juga hati kita untuk tidak setuju dengan kejahatan yang sangat-sangat tidak manusiawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tindakan. Bila tidak mampu, maka dengan lisanlah. Dan bila memang masih juga tidak mampu, maka dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hai sobat sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bertindak dan berucap dalam mencegah kemungkaran. Semoga hati kita selamat dari bujuk rayu setan yang tiada henti membisiki hati kita. Semoga kebersamaan kita dalam kebaikan ini senantiasa terjaga dan terhindar dari keterjerumusan dalam kejahatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga bermanfaat. Salam persatuan dan persaudaraan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.